Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilancarkan pintu rezekinya. Amin. Oke sahabat, di kesempatan kali ini anak rantau akan sedikit membahas alur cerita dari film yang berjudul Wrong Turn 3 Left 4 Dead. Wrong Turn 3 Left 4 Dead adalah film yang bergenre horor Amerika yang dilaunching perdana pada 20 Oktober 2009, yang disutradarai oleh Declan O'Brien, yang diperani oleh Tom Frederick, Janet Montgomery, dan Tamer Hassan. Film ini merupakan angsuran ketiga dalam seri film Wrong Turn yang 1 dan 2 yang sudah kita bahas alur ceritanya pada video sebelumnya. Jadi buat para sahabat yang belum menonton alur cerita yang seri 1 dan 2, sahabat bisa menonton dahulu. Dan linknya akan saya taruh di deskripsi atau kalian bisa kunjungi langsung ke channel ini. Oke, daripada penasaran dengan alur cerita filmnya, tonton sampai habis ya sahabat rantau. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya para sahabat bantu support channel Anak Rantau dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian tuh nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel ini. Lalu di akhir video jangan lupa tinggalkan like, lalu share juga ya sahabat. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada awal film, terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan arum jeram di sebuah sungai. Dan mereka adalah Brent, Alex, Emma, dan Sophia. Emma dan Sophia pun yang sedang bersantai, sedangkan Brent dan Alex pergi mencari kayu bakar. Lalu Emma dan Sophie pun sedang asik mengobrol manja. Dan dimana Sophia yang sudah membuka dalaman atasnya yang hampir setengah bugil. Lalu Alex pun kembali dan Emma pun pergi dengan alasan mau mencari si Brent. Lalu di sini adegan panas pun terjadi antara Alex dan Sophie. Ketika Alex sedang meremas-remas gunung kembar Sophia, tiba-tiba saja panah mendarat dari belakang hingga tertembus sampai ke tangan si Alex. Lalu Alex pun kabur karena ketakutan, dan Sophia mati terbunuh dengan anak panah yang menembus bola matanya. Dan ada Emma yang ternyata telah menyaksikan kematian Sophia. Lalu Brent kembali yang diketahui oleh kanibal itu. Dan kanibal itu pun langsung memanahnya. Brent pun kabur dari kejaran kanibal itu. Saat sedang berlari, Brent tersandung dan langsung dibunuh oleh kanibal tersebut dengan cara mulutnya yang ditusuk dengan kayu tajam sampai menembus. Cerita pindah ke Alex yang sedang berlari dari kejaran kanibal itu. Dia malah terkena jebakan perangkap yang dipasang kanibal tersebut. Alex pun tewas dengan badannya yang terbelah menjadi 3 bagian. Lalu kanibal itu pun langsung melahap potongan tubuh si Alex. Beberapa hari kemudian, scene berlanjut ke sebuah penjara yang dimana ada banyak para napi-napi di sana. Lalu scene berpindah ke sebuah kantor sheriff yang sedang mendapatkan laporan ada beberapa mahasiswa yang hilang di sungai West Virginia. Dan mereka itu adalah Alex dan kawan-kawannya tadi. Film berlanjut ke penjara lagi, yang dimana ada Nate. Dia adalah penjaga penjara yang ditugaskan bersama Preslow dan Walter untuk memindahkan para tahanan ke penjara yang lebih jauh. Tahanannya adalah Brandon yang salah dihukum karena pembunuhan, Crawford, seorang pencuri mobil, Floyd, pembunuh berantai neo-Nazi, Chavez, pemimpin organisasi kejahatan, dan Willie, seorang agen rahasia yang menyamar sebagai napi untuk mendapatkan informasi dari Chavez. Saat bus yang membawa para tahanan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada sebuah truk kecil. Lalu truk itu melepaskan gulungan kawat tajam, sehingga membuat ban bus pecah dan hilang kendali. Sampai bus mereka terjatuh ke jurang hutan West Virginia.
Lalu truk kecil itu berhenti dan ternyata di dalam truk itu ada kanibal yang bernama Three Finger. Saat semua sedang menyelamatkan diri, Ned hampir dibunuh oleh para napi itu. Lalu Preslow tiba-tiba menodongkan senjata ke arah Chavez. Dan tiba-tiba Preslow terkena lemparan pisau yang menancap di lehernya yang membuat dia tewas. Lalu para napi itu pun diteror dengan tembakan anak panah. Sedangkan Ned mengeluarkan Walter dari bus itu sebelum meledak. Ketika mereka sedang berjalan, mereka dikagetkan dengan kemunculan Emma, dan ternyata Emma di sini masih hidup. Lalu mereka berjalan kembali bersama-sama, yang dimana mereka menemukan sebuah truk lapis baja yang sudah hancur. Chavez pun langsung menyuruh Ned untuk memeriksa truk itu. Lalu Ned menemukan sebuah pistol dan satu set kunci. Lalu Ned memberikan pistol itu kepada Walter secara diam-diam, setelah memberikan kuncinya ke Chavez. Saat dibuka, tidak disangka ternyata di dalam truk itu berisikan uang yang sangat banyak yang diletakkan di dalam beberapa tas. Lalu Chavez berkata kalau setiap orang membawa 2 tas, sedangkan Walter menolak karena dia terluka parah. Dan tiba-tiba Walter mengeluarkan pistol, lalu mencoba menembak Chavez. Tapi sayang, ternyata pistol itu tidak bisa digunakan karena tidak ada pelurunya. Chavez pun kesal dan langsung menembak kepala Walter di tempat. Saat di tengah perjalanan, Emma hampir saja terkena jebakan, tapi berhasil diselamatkan oleh Ned. Dan secara tiba-tiba muncul anak kanibal yang berusaha menyerang mereka. Lalu anak kanibal itu langsung ditembak dan para napi pun langsung memotong leher anak kanibal itu. Hal itu justru dilakukan untuk memicu kemarahan kanibal tua, Three Finger. Saat mereka sampai di pinggir sungai, mereka menemukan rakit arum jeram milik Emma dan kawan-kawannya dulu. Tapi Ned secara tiba-tiba menusuk rakit itu sehingga membuat marah Chavez. Dan Chavez pun langsung memukuli Ned sampai bonyok. Lalu Chavez berhenti memukul Ned karena Ned harus menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Dan tiba-tiba kanibal tua melihat anaknya yang sudah tewas dengan kepala terpenggal. Hal itu pun langsung membuat kemarahan besar kanibal tua yang akan membunuh mereka semua dengan sadis. Saat mereka di tengah perjalanan, mereka menemukan kunci borgol mereka yang digantung. Dan saat mau diambil, Willy tewas dengan wajah yang terpotong karena terkena jebakan kapak yang sangat tajam. Lalu mereka memotong kaki mayat Willy agar mereka bisa melanjutkan perjalanan karena rantai di kaki Willy masih menempel yang membuat mereka kesusahan untuk berjalan. Singkat cerita, mereka melihat truk derek milik kanibal itu. Lalu Chavez menyuruh Crawford untuk memeriksanya, tapi dia malah terkena jebakan jaring kawat yang memiliki tajam. Dia pun langsung dibawa kanibal itu, dan tubuhnya diseret di aspal sehingga dia pun tewas. Lalu cerita berlanjut ketika Chavez dan Floyd baku hantam yang dimana Brandon hanya menonton. Lalu Ned dan Emma pun melarikan diri. Baku hantam ini disebabkan mereka memperebutkan uang yang di dalam tas itu. Chavez pun menang dalam aksi baku hantam itu. Tapi Brandon tiba-tiba mendengar Emma dan Ned saat berbicara. Lalu mereka meletakkan uang itu untuk menyergap Ned dan Emma. Dan Ned mengatakan kepada Chavez bahwa ada sebuah menara di dekat mereka. Kemudian mereka pun menemui menara tersebut, yang ternyata menara itu sudah menjadi abu yang terbakar bertahun-tahun lalu. Lalu tiba-tiba muncul sheriff tua yang sudah lama mencari mereka. Saat berjalan, sheriff tua itu pun tewas dengan cara dijatuhin tombak dari atas yang tertancap ke badannya. Cerita pun berlanjut ketika Floyd menemukan uang itu dan kabur. Dan saat Chavez kembali, tas itu sudah tidak ada. Tapi saat Floyd kabur, dia malah terjatuh di bebatuan dan langsung berteriak. Lalu Chavez pun mendengar suara Floyd. Dan saat Chavez ingin menembak Floyd, secara bersamaan kanibal itu pun muncul dan langsung membakar Floyd bersama uang itu. Dan di sini lagi-lagi truk kanibal itu memancing mereka. Lalu Chavez memberikan Emma kepada kanibal tersebut.
Kemudian kanibal itu pun langsung membawa Emma pergi dan dibawa ke rumah kanibal itu. Saat Nate mau mengejar Emma, tapi Chavez mengancam dan menodongkan senjata ke Nate. Tapi secara tiba-tiba Brandon memukul Chavez sampai dia pingsan dan menyuruh Nate untuk menyelamatkan Emma. Saat Emma mau ditelanjangi, terdengar suara helikopter yang membuat kanibal itu untuk mengeceknya keluar. Kemudian Chavez bertemu dengan kanibal itu di tengah jalan. Lalu kemudian terjadi pertarungan seru di antara Chavez dan kanibal itu. Dan pertarungan itu Chavez berhasil dikalahkan. Lalu kanibal itu langsung membunuh Chavez dengan membelah kepalanya dan langsung memakan isi otak Chavez dengan sangat lahap. Kemudian Nate menemukan rumah kanibal itu dan langsung menyelamatkan Emma dari ikatan kawat yang sangat tajam. Tapi saat hendak keluar, mereka dihadang kanibal tersebut. Saat akan dipenggal, Emma pun langsung menusuk kanibal itu dari belakang sampai tertembus ke badannya. Kemudian mereka pergi dengan membawa truk derek kanibal tersebut. Tapi saat di tengah perjalanan, tidak disangka-sangka kanibal itu masih hidup dengan berdiri di tengah jalan dan berhasil melompat ke atas mobil mereka. Lalu mobil mereka pun menabrak pohon. Ketika mobil terbakar, tiba-tiba saja Brandon muncul dan langsung menyelamatkan mereka. Saat Brandon menolong Nate, kanibal itu langsung menyerang mereka. Dan Nate berhasil membunuh kanibal itu dengan menusuk kepalanya sampai tertembus. Dan mobil itu pun meledak bersama mayat kanibal tersebut. Di akhir film, Brandon pun pergi karena dia seorang napi dan tidak mau dipenjara lagi. Nate pun membiarkannya. Saat hari mulai terang, tim Marsekal Amerika Serikat tiba dan langsung menolong Nate dan Emma. Tunggu dulu, cerita belum selesai nih. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, Nate kembali lagi untuk mengambil uang yang di dalam truk lapis baja tersebut. Dia pun sangat senang karena dia akan menjadi orang yang sangat kaya. Lalu tiba-tiba Brandon pun muncul dengan menembakkan anak panah ke punggungnya Nate. Lalu Brandon pun berkata kepada Nate, "Jangan pernah percaya kepada seorang penipu." Tiba-tiba saja saat Brandon mau membawa uang itu, muncul kanibal yang tak dikenal dan langsung membunuh Brandon dengan tongkat yang sangat tajam. Film pun selesai. Oke sahabat, gimana nih sama alur cerita dari film yang barusan kita bahas tadi? Apakah kalian tertarik untuk menonton video fullnya? Dan yang selamat dari awal sampai akhir film di sini ternyata adalah Emma, yang aturannya Nate dan Brandon akan selamat juga, tapi karena mereka rakus dan kembali lagi untuk mengambil uang yang di dalam truk tersebut, mereka pun akhirnya tewas. Dan mungkin segitu saja yang bisa anak rantau sampaikan kepada sahabat semua. Kurang lebihnya anak rantau mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam video yang satu ini. Dan kita akan bertemu lagi di pembahasan alur cerita selanjutnya. Kemudian tidak lupa saya akhiri pembahasan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.